lagi dengan Gita. Kali ini kita akan membahas positive mindset. Menurutku, positive mindset itu adalah sesuatu yang harus diusahakan. Bukan sesuatu yang instan dan bukan juga merupakan suatu tujuan. Karena positive mindset itu seperti orang naik sepeda. Kalau kamu ingin maju dan juga menuju kepada tujuanmu, maka kamu harus tetap mengusahakan untuk mengayuh. Maka ketika kamu mengayuh, maka ada beberapa hal yang kamu rasakan. Salah satunya adalah capek. Karena orang berpikir positif itu bukan suatu hal yang mudah, sehingga banyak energi yang digunakan. Yang kedua, tentu saja badanmu akan jauh lebih sehat. Sama halnya seperti kesehatan mentalmu. Jika kamu berpikir positif, maka itu akan jauh lebih baik bagi kesehatan mental. Seperti naik sepeda, pasti ada tanjakan, jalan yang lurus, landai, atau bahkan terjal. Maka dalam proses untuk berpikir positif, tentu saja jalan-jalan seperti ini harus dilalui juga. Tapi percayalah satu hal, bahwa itu akan menghantarmu untuk maju dan menuju pada tujuanmu. Jadi, yuk kita terus mengayuh. Pasti suatu kali kita akan sampai pada tujuan kita. Tetap semangat. Positive mindset seorang guru. Jadi memang banyak sekali ya selama ini negatif mindset yang ada di dalam diriku. Ya, ini saya akan menyampaikan hal-hal positif yang akan saya terapkan sendiri di kehidupanku sebagai guru. Aku ingin menjadi guru yang selalu ceria dan bisa berperan sebagai orang tua untuk anak-anakku. Lalu tidak memaksa anak-anak untuk belajar, tetapi mengajak anak untuk bereksplorasi sehingga anak merasa heran, kagum, sehingga muncul pertanyaan. Dan menjadi guru yang mau belajar, yang tidak pasrah dengan keadaan. Menjadi guru yang mau menerima masukan dari orang lain. Adalah gambarku. Ini aku, tetapi tidak seperti aku. Gak apa-apa ya. Positif mindset sebagai seorang guru. Jadi dalam kehidupanku menjadi seorang guru, aku menghadapi berbagai pilihan, yaitu untuk berpikiran positif atau berpikiran negatif. Kenapa sih aku harus bisa berpikiran positif? Ternyata ada alasannya. Yang pertama, dengan berpikiran positif, aku tuh belajar untuk bersyukur. Lalu, dengan membiasakan diri untuk berpikiran positif, aku juga bisa mengatasi stres. Kadang-kadang sih. Lalu, fokus mencapai tujuan. Walaupun sulit, tapi ketika tujuannya itu jelas dan kita mau mencapai tujuan, maka aku bisa lebih semangat. Dengan semangat itu kemudian ada rasa percaya diri. Dan positive mindset ini sebagai seorang guru tidak hanya tentang positif tentang diriku sendiri, tetapi bisa positif, pola pikir positif terhadap anak-anak, atau bahkan terhadap orang tua, atau bahkan terhadap yayasan mungkin, atau suster sebagai kepala sekolah. Seperti itu. Misalnya nih, ada dua pilihan misalnya. Yang pertama, aku bisa jadi guru hebat, atau aku merasa ragu dengan kemampuanku menjadi guru. Ada dua pilihan. Maka aku akan berusaha memilih untuk memiliki pola pikir yang positif, yaitu aku meyakini diriku bahwa aku bisa menjadi guru yang hebat. Lalu misalnya, kadang aku merasa sulit sekali mendampingi anak-anak. Kadang sudah tidak punya cara, gimana ya caranya gitu biar anak-anak itu paham tentang materi yang sedang diajarkan misalnya.
Tapi ada pemikiran yang lain, misalnya kemampuan setiap anak itu berbeda. Aku harus sabar untuk mendampingi mereka. Jadi apa yang tadi terasa buruk itu kita bisa menggantinya dengan memiliki pola pikir yang positif dan lebih optimis. Lalu di tengah PJJ ini kita menghadapi berbagai macam orang tua, dan kita menyadari bahwa orang tua adalah partner untuk kita mendampingi anak-anak dalam belajar. Namun kadangkala ada perasaan-perasaan tertentu yang timbul. Contohnya nih, kenapa sih setiap keluarga itu atau orang tua itu kok sulit diajak untuk bekerja sama membantu anak-anak untuk belajar? Nah, tapi kalau dipikirkan, maka kita harus mencari alasan apa ya, dan itu yang bisa mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif nih. Oh, ternyata setiap keluarga itu memiliki dinamika tersendiri, dan sebagai guru kita harus mencoba memahami juga mereka, setiap keluarga dan orang tua pasti punya kesulitan sendiri. Dan yang terakhir, yang mungkin kadang ini lebih sulit, saya merasa bahwa tugas dan tanggung jawab seorang guru itu terasa sulit. Tapi di satu sisi saya harus tetap semangat dan gembira. Dan ini yang terasa sulit dan harus terus diperjuangkan setiap saat. Begitu. Jadi intinya adalah sebagai seorang guru banyak pola pikir yang kadang muncul, pemikiran-pemikiran atau perasaan yang kadang muncul, dan kita punya kendali untuk mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif. Begitu, Suster. Terima kasih. Hati yang besar adalah gambaran diri saya sebagai seorang guru. Di dalam hati saya ada banyak hati anak didik saya. Dengan hati yang tulus kita berikan kepada anak didik, maka proses belajar dan bermain dapat berjalan, sehingga dapat memekarkan diri anak sesuai potensi anak masing-masing. Di mana hati diletakkan, di situ proses belajar dan maju dimulai. Guru yang terbuka mengartikan bahwa seorang guru bisa terbuka berpikir positif. Guru harus kreatif dengan fasilitasi sekolah yang ada. Guru yang bisa merespon terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dengan berpikir positif, potensi kita bisa tersalurkan dengan baik sesuai kemampuan kita. Teman-teman, saya akan bercerita tentang simbol diriku. Saya menyimpulkan dengan sebuah pohon. Ia tumbuh tinggi, lama-kelamaan berbunga dan berbuah. Ia menyerap air dalam tanah di sekitarnya. Ia tertempa air hujan dan juga panas. Ia berharap suatu hari akan berbuah untuk dipetik meskipun tidak lebat. Paling tidak dari dahan dan rantingnya bisa untuk sarang burung-burung di udara. Saya ingin berguna bagi anak-anak.